Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam Bimbawan, salam Bimba. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Vincent Theodani sebagai host podcast Survei Indonesia pada kali ini. Jadi di sini kita kedatangan seorang narasumber yang sangat berkompeten atau ahli di bidang konservasi. Selamat siang, Bapak Wiranto. Selamat siang. Jadi di sini Bapak sebagai tenaga ahli Menteri LHK di bidang restorasi dan kemitraan konservasi, dan juga Bapak sebagai ketua bidang 3 ya Bapak ya? Iya, Volunteering 2030. Jadi kita ingin berbincang Bapak atau mengenal lebih dalam terkait konservasi ini. Kalau dari sudut pandang Bapak nih Pak, konservasi ini memiliki pengertian yang seperti apa? Baik, teman-teman Silva Indonesia dan pemirsa semua, konservasi alam itu bagian dari policy yang sangat penting dari negara kita ya. Sekarang kita mempunyai luas kawasan konservasi 26,9 juta hektar. Nah, yang 60%-nya kira-kira berfungsi sebagai taman nasional. Ya, ada 55 taman nasional di Indonesia. Ya, merupakan pusat keragaman hayati. Di samping itu ada hutan lindung 30 juta hektar. Jadi kawasan-kawasan konservasi ini bahkan ada yang bernilai global seperti World Heritage ya, warisan dunia alam. Nah, seperti Tropical Rainforest Heritage of Sumatera, dari Loser, Kerinci Sebelah, Bukit Barisan Selatan, ada Ujung Kulon, Taman Nasional World Heritage juga, Komodo, Loren ya, itu World Heritage ya. Secara global diakui nilai pentingnya. Mereka memiliki outstanding universal values. Secara global ini sangat penting. Ya. Konservasi sebetulnya Letterlux memang yang dimaksud konservasi adalah sebetulnya sustainable utilization secara kamus. Tapi konservasi di Indonesia juga konsepnya kita berdasarkan Undang-Undang 5 tahun 90, di mana kawasan konservasi dikelola berdasarkan zonasi atau blok. Kalau taman nasional ada zona inti, wilayah yang dilindungi karena penting bagi keanekaragaman hayati dan habitat satwa liar yang dilindungi. Kemudian ada zona rimba yang menyangga zona inti, ada zona pemanfaatan untuk wisata, bahkan zona khusus ya. Kalau di situ ada pemukiman masyarakat yang belum dikeluarkan dari taman nasional bisa masuk zona khusus. Ada zona religi misalkan ya, di Alas Prowo, pura-pura dari masyarakat Hindu Bali itu dilindungi dalam zona khusus dan masyarakat bisa beribadah di situ. Sehingga sebetulnya model pengelolaannya itu didasarkan pada kebutuhan tempat. Sekarang ada zona tradisional ya di taman nasional. Di seluruh kawasan nasional ada zona dan blok tradisional, di mana di wilayah itu ada interaksi masyarakat. Luas zona tradisional kita hampir 4 juta hektar. Zona tradisional. Ya, artinya masyarakat boleh mengelola karena miskin tergantung bentuknya pada kawasan itu, tapi dia juga wajib menjaga di wilayah itu ya, kelompok-kelompok masyarakat nih ya, yang di kawasan konservasi Taman Nasional Terestrial dan kawasan konservasi itu ada daerah-daerah yang berinteraksi dengan masyarakat. Masyarakat tergantung pada kawasan itu. Mereka tidak diusir dan mereka dijadikan bagian dari solusi pengelolaan kawasan itu. Nah, nanti kalau sudah tergantung, mereka bisa keluar dari kawasan itu. Jadi konservasi bukannya tidak boleh diapa-apakan. Berarti bukan Banyak museum, enggak. Konservasi kita menganut 3 prinsip tentang perlindungan, ya, pelestarian, dan pemanfaatan. Memang ada wilayah-wilayah yang harus dilindungi full ya. Seperti wilayah-wilayah habitat badak Sumatera yang sangat penting, yang jumlahnya tinggal sedikit itu dilindungi secara penuh dan
memang dijaga agar masyarakat atau para pemburu tidak bisa masuk ke situ. Gitu. Berarti tadi juga Bapak ada menyinggung terkait zona tradisional, pembagian zona rimba, bahkan sampai zona khusus ya Pak. Ya, Berarti dengan dari konservasi sendiri, masyarakat ikut andil berarti ya Pak untuk ya. Karena kan kawasan konservasi yang 26,9 juta hektar data terakhir itu dikelilingi oleh 6.700 desa penyangga yang langsung berdekatan dengan kawasan itu. Bahkan ada masyarakat hukum adat yang berada di dalam enklave di dalam Taman Nasional itu seperti Tolindo, Ngatatoro di Taman Nasional Tolindo misalnya. Ya. Oleh karena itu dengan jumlah jiwa data tahun 2018 itu 16 juta jiwa per tahun, maka kita menempatkan mereka sebagai subjek, sebagai pelaku utama, sebagai mitra utama, agar dalam menjaga kawasan konservasi itu kita bersama masyarakat dan sebetulnya bersama para pihak yang ada di sekitar Taman Nasional itu. berarti jadi lebih ke tepatnya sih Pak, Bapak kan dulu pernah menjadi dirjen navigasi ya Pak. Ya. Jadi mungkin Bapak sendiri juga punya strategi khusus. Jadi strategi untuk mengurus konservasi ini. Jadi kalau boleh tahu Bapak strategi Bapak ini apa sih Pak dalam mengurus konservasi? Iya, saya menerbitkan satu arahan guidance tahun 2018 itu 10 cara baru dan new ways ya, 10 cara baru mengurus kawasan konservasi. Saya melihat karena saya berdasarkan pengalaman saya di Loser menjadi kepala balai Taman Gunung Loser 2005-2007 yang saya terbitkan dalam buku ini, akhirnya dengan teman-teman tersesat di jalan benar 1000 hari mengelola Loser. Nah, pengalaman saya memang kita mengurus hutan konservasi, kawasan konservasi ya, karena dari 26,9 juta itu ada kira-kira 5 juta hektar kawasan konservasi perairan. Nah, seperti atau campuran daratan dan perairan. Seperti Komodo, Taman Nasional Komodo itu kan 70% perairan. Kemudian daratannya 70% savana. Wakatobi itu total itu perairan. Terus Taman Nasional Takabonerate. Yang terbesar Taman Nasional Teluk Cendrawasih 2 juta hektar itu hampir 95% perairan. Ya. Jadi dalam mengelola itu kita selalu mencoba untuk menempatkan masyarakat sebagai bagian dari solusi, artinya kita selalu bekerja dengan masyarakat setempat, baik itu nelayan maupun itu petani di sekitar kawasan konservasi itu, karena mereka tergantung hidupnya pada kawasan itu, sehingga muncullah Peraturan Dirjen Nomor 6 2018 tentang kemitraan konservasi yang mereka boleh menggarap 5 tahun, tapi didampingi kelompok-kelompok masyarakat itu harus ada pendampingnya, ya, sehingga bisa mencegah terulangnya perambahan, perburuan, pembakaran savana atau pembakaran kawasan hutan, karena mereka berburu atau mencari kayu bakar, dan pengelolaan wisata yang berkelanjutan, wisata yang berkualitas. Itu strategi saya. Kemudian juga tentu di dalam perencanaan itu melibatkan para pihak dalam membuat perencanaan 10 tahun. Di Bukit 12 itu hampir 70% zona tradisional. Karena di Taman Nasional Bukit 12 memang ditujukan Taman Nasional dibangun untuk memberikan ruang hidup suku anak dalam, orang rimba. Ini khusus ya. Nah, oleh karena itu zonasi itu kalau sesuai dengan keperluan itu akan direvisi. Nah, di dalam Polunasing 2030 kawasan konservasi yang harus direhabilitasi dari 900.000 harus direstorasi, direhabilitasi, dijaga sehingga tumbuh kembali hutan yang baru untuk mencapai berkontribusi pada National Determined Contribution NDC kita. Itu salah satunya dari kawasan konservasi terestrial
dan sebagian ada gambutnya. Saya yakin dengan model kelola bersama masyarakat tentu harus didukung dengan ilmu pengetahuan, dengan dukungan dari termasuk mahasiswa, anggota SIPA Indonesia ini bisa mereka magang di Taman Nasional misalkan 3 libur kuliah, kami magang Taman Nasional 2 minggu sampai 1 bulan, biar tahu sebetulnya kerja konservasi di lapangan seperti apa. Karena bagus ya. Oke. Jadi dari informasi-informasi yang telah kami cari nih Bapak, yang kami dapatkan bahwasanya Bapak memiliki prinsip pengelola kawasan, yaitu masyarakat dijadikan subjek. Iya. Mungkin boleh dijelasin Bapak ke teman-teman lebih dalamnya lagi terkait masyarakat dijadikan subjek ini seperti apa? Masyarakat sebagai subjek, masyarakat dimanusiakan. Kalau memanusiakan masyarakat pinggir hutan, di dalam hutan itu berarti kita duduk bersama, dialog, berkomunikasi. Ya, itulah yang disebut oleh Habermas, filosof dari Jerman, Jürgen Habermas, yang mengatakan bahwa dengan kemampuan komunikasi manusia itu banyak masalah itu bisa diselesaikan tanpa menimbulkan kekerasan dan tindakan-tindakan yang menimbulkan korban pada masyarakat. Ya, artinya komunikasi yang asertif, komunikasi yang saling menghargai, dan pemerintah lebih banyak mendengarkan apa sebetulnya problem yang dihadapi masyarakat. Kalau saya punya prinsip, saya yakin bahwa teknologi perburuan, ya, pemasangan segala perambahan, pembakaran hutan lahan itu simptom, itu gejala-gejala. Core problemnya yang harus kita tahu. Core problemnya adalah kemiskinan, atau dia dimiskinkan, nggak punya lahan, nggak bisa menambah, keserakahan orang-orang yang para pemuda hukum yang membiayai orang-orang miskin untuk melakukan tindakan ilegal, ketidaktahuan karena pendidikan, membedakan babi hutan dengan orang hutan tidak tahu semuanya, dua-duanya bisa ditembak kalau masuk ke ladang mereka. Tapi kita juga punya traditional wisdom, punya local wisdom, masyarakat sekitar hutan di dalam hutan itu. Sehingga itu kita padukan antara local wisdom dengan regulasi pemerintah, itu sebetulnya sama. Nah, kalau konservasi itu ya harus bermanfaat, dan manfaat beyond boundaries-nya, manfaat yang melewati batas kawasan itu kan luar biasa besar. Misalkan air untuk pertanian, seperti biasa di Gunung Gede tahun 1993-1994 itu membuktikan bahwa Gunung Gede dan Prof. Hidung juga dari IPB untuk evaluasi total economic pollution, terutama air, itu manfaatnya besar sekali dan itu bisa dinilai secara ekonomi. Dan kalau mencegah untuk erosi, ya, dan mempertahankan kesuburan tanah, itu juga manfaat yang besar dari kawasan konservasi. Selain dia habitat untuk satwa liar yang dilindungi. Oke Bapak, berarti dari tadi juga Bapak selalu menyinggung terkait masyarakat. Nah, Sebenarnya seberapa penting dan pentingnya konservasi untuk kehidupan dalam bermasyarakatnya apa sih Pak sebenarnya? penting sebetulnya untuk masyarakat di sekitar kawasan hutan, tapi juga masyarakat dunia, global, dan masyarakat Indonesia. Karena kawasan konservasi juga mengajarkan bioprospecting, tanaman berpotensi obat-obatan seperti di Taman Wisata Alam Hutan di Manggarai juga saya menemukan 60 jenis, ya, tanaman potensi obat di sana. Kemudian di Taman Wisata Gunung Merapi juga ditemukan oleh Dr. Ali, ya, dia tulus ya, dokter, karena meneliti tentang tanaman obat bawah tegaan di lereng Merapi yang memiliki antioksidan tinggi. Ya, di Ciremai ditemukan mikroba yang bisa mempercepat pertumbuhan akar, kemudian mikroba anti hama dan mikroba anti frost untuk sayuran di pegunungan oleh Prof. Wiono dari Lab Proteksi Tanaman IPB, dan masih banyak lagi. Jadi sebetulnya kawasan konservasi itu dengan pendekatan sains, ya, dan teknologi, dia menghasilkan banyak sekali potensi untuk
hutan yang sehat dan obat-obatan modern. Kita tahu bahwa obat-obatan modern itu 80% dari produknya rainforest. Ya, dan masih ada banyak peluang lagi yang sedang kita kembangkan dalam proses bioprospecting. Oke Bapak, untuk lahan untuk konservasi sendiri lahannya luas 27 juta ya, Pak. Hampir 27 juta hektar. Hampir 27 Ya, juta. 5 juta itu marine. Berarti dengan luasnya seperti itu menurut Bapak sebanding nggak Pak lahan konservasi yang tersedia dengan kebutuhan yang ada gitu Pak? Apakah sebanding atau malah overload menjadi gitu Pak? Sebetulnya kalau kembali ke sejarah penunjukan penetapan kawasan konservasi dulu yang di gunung-gunung, kita kan kekurangan kawasan habitat satwa liar yang ternyata dia di lowland tropical forest di bawah 500 meter dpl dari permukaan laut dan di lowland. Di lowland ini kalau di Sumatera kan habitatnya gajah, kemudian harimau, dan juga badak. Oleh karena itu habitat yang di luar kawasan konservasi ini harus dikelola. Di dalam Polunetseng sudah ditetapkan 39 juta area bernilai konservasi tinggi di luar hutan konservasi, yaitu di hutan produksi, hutan lindung, dan area penggunaan lain. Oleh karena itu kita akan meningkatkan koordinasi nanti, saya dan tim dari KSDAE koordinasi dengan para pihak di mana ditemukan satwa liar yang dilindungi. Ya, makanya kawasan-kawasan high conservation value forest atau area bernilai konservasi tinggi itu kan di luar sistem kawasan konservasi kita. Itu harus terus dilindungi, bekerja bersama-sama dengan para pihak, para pemangku yang memiliki hak terhadap kawasan itu. Nah, saya temukan di Bero misalkan dari 10.000 hektar hutan sawit ada 600 hektar hutan alam yang dipertahankan oleh pemegang izin HGU sawit itu. Dan di situ ada orang hutannya. Dan bagusnya pemilik sawit ini kerjasama dengan pakar orang hutan di umum untuk menjaga orang hutan ini agar tetap lestari. Di areal 600 itu ada lebih dari 10.000 kilo. Misalkan seperti itu. Jadi kesadaran para pihak untuk turut menjaga hutan konservasi habitat satwa liar dan satwa liarnya menjadi kepentingan kita. Oke Bapak, karena tadi Bapak menyinggung terkait kesadaran ini Bapak, menurut pandangan Bapak, untuk kita sebagai masyarakat, khususnya kita mahasiswa kehutanan, untuk di era sekarang, kesadaran kita terhadap lingkungan itu seperti apa sih Bapak? Saya kira di era digital, mahasiswa itu hampir tidak terbatas belajar dan mendapatkan informasi yang benar. Ya. Tapi saya masih meminta kepada mahasiswa untuk dari lapangan dan peluang itu terbuka. Kalau juga mendaki gunung juga bukan hanya mendaki tapi juga membantu pihak taman nasional ya, melalui medsos. Instagram teman-teman balai ini kan followernya banyak sekali. Saya kan promo itu followernya udah 70.000 follower berapa. Jadi komunikasi publik melalui Instagram atau YouTube atau media lain yang cepat. Edukasi publik tentang sampah. Ya. Rinjani ini pernah memblacklist selama 3 tahun terakhir 19.000 pendaki. Di blacklist tidak boleh naik Rinjani selama 2 tahun karena dia tidak membawa balik sampahnya turun dari puncak. Misalnya seperti itu. Jadi banyak sekali. Jadi pelanggaran yang dilakukan oleh mereka yang menyatakan pecinta alam itu bersama-sama kita buat sadar bersama. Di Gunung Gede kan ditimbang sampahnya berapa, jenisnya apa. Turun naik nih, naik terus turun dicek. Tapi ini kan melibatkan banyak dari tenaga kerja dan apabila teman-teman volunteer, ada volunteer yang membantu kita, itu sangat tepat. Jangan melihat di Merbabu juga produksi sampah, dan itu tidak baik. Kita dan bersama-sama kita membangun kesadaran lingkungan bersama generasi muda. Karena 58% dari penduduk Indonesia adalah generasi milenial. Jadi itu potensinya adalah menggunakan medsos dalam berkomunikasi dan saling membantu
belajar dan meningkatkan kesadaran kolektif. Lalu untuk kesadaran sendiri kan tidak bisa nih Pak muncul secara sendirinya atau secara tiba-tiba. Pasti ada faktor-faktor yang menjadi pendukung terhadap kesadaran itu. Kalau untuk Bapak, faktor-faktor pendorong itu seperti apa sih? Itu, Bapak. Ya, tentu kasih contoh ya, pada generasi muda, mereka minta contoh ini juga mereka diberi kesempatan untuk berekspresi, ya misalkan dalam hal pendakian gunung, dalam hal menyelam, diving, snorkeling, itu saya kira penting sekali untuk bersama-sama saling mengoreksi, saling membantu, mengingatkan agar alam ini bisa kita pertahankan keindahannya dalam waktu yang lebih lama. Ya, kalau dulu kerusakan, misalkan melalui banyak pendidikan lingkungan ya. Kalau transformasi karang juga ada, penanaman mangrove, kita punya BRGM, ada restorasi hutan mangrove, ya banyak sekali media yang bisa kita gunakan untuk generasi muda bersama-sama. Saya ke depan ini sedang membuat perpustakaan konservasi alam di hutan Gunung Kidul yang semoga buku-buku saya yang jumlahnya mungkin ada 1.000 buku itu bisa dinikmati oleh generasi muda Jogja di Putat ini. Nanti 30 menit dari kota Jogja tidak jauh, sedang saya bangun pelan-pelan, dan nanti buku-buku seperti ini bisa perpustakaan, tidak selalu perpustakaan digital dan perpustakaan konvensional masih diperlukan, karena banyak sekali buku-buku saya koleksi selama lebih dari 20 tahun, 25 tahun, harus bisa dinikmati oleh generasi muda. Mungkin kalau teman-teman ingin mendapatkan buku itu bisa dicari di mana ya? Ya, ini bisa di perpustakaan elektronik saya, yaitu iw-center.com. Itu perpustakaan elektronik. Ya, IW itu singkatan Inung Wiratno. Instagram saya, YouTube saya juga Inung Wiratno. Teman-teman bisa akses. IW strip bukan underscore ya, iw-center.com. Itu bisa. Lalu saya bisa dihubungi melalui nomor HP 082 111 73 8988 082 111 73 8988. Saya mudah dihubungi dan teman-teman harus bisa membangun jaringan dengan para senior yang memang mempunyai visi untuk segera memberikan pengalaman ilmunya kepada generasi muda konservasi alam. Gitu deh. Oke, Bapak. Lalu kita coba masuk ke studi kasus nih Bapak. Studi kasus yang dari tadi kita bahas terkait konservasi selama perjalanannya beberapa tahun belakangan, apa sih Pak studi kasus yang memang ada terjadi di daerah konservasi, mulai dari penyebabnya Pak, itu seperti apa? Iya, tentunya konservasi ini nggak boleh sendiri. Kan kata Pak Sekjen tidak boleh sendiri. Ya, makanya kolaborasi kerjasama para pihak penting, baik mitra LSM, kelompok masyarakat, pesantren, gereja, wihara. Pengalaman saya penting. Ya, selama 5 tahun terakhir saya menjadi Dirjen 2017 sampai 2022 itu saya merasa bahwa telah menemukan fondasi mengurus hutan konservasi. Fondasinya sebenarnya ada 3, fondasi sosial, budaya, ekonomi, dan lingkungan. Jadi sebenarnya 3 pilar prinsip pembangunan berkelanjutan, ya, sosial, budaya, ekonomi, dan ekologi. Keberlanjutan ekologi ini penting, ya, karena penduduknya semakin bertambah, tingkat ketergantungan masyarakat juga pada kawasan semakin tinggi. Sekali dengan teknologi, dengan sains dan teknologi, maka kita harapkan produktivitas per unit luas lahan menjadi lebih tinggi. Misalkan kemudian orang nggak tergantung pada land, tapi tidak pada
kegiatan berbasis lahan, tapi harus off farm activities ekonominya. Ya, jadi pengalaman saya menyelesaikan banyak masalah konservasi melalui pendekatan dialog. Kata kuncinya itu dialog, dan kita harus mau banyak berkoordinasi dengan aparat kepolisian, TNI, terutama tokoh adat, lokal university, bagian dari mitra kita. Ya, kalau itu terus dilakukan dan kita mendorong organisasi kita menjadi organisasi yang proaktif, yang mampu mencegah terjadinya kerusakan. Itu yang paling penting. Karena kalau pohon dari tebang, kita nggak bisa membalikkan itu dalam waktu cepat. Ya, Profesor Reforest di Sumatera diteliti oleh Dr. Kuswata itu waktu 200 sampai 400 tahun untuk kembali itu pun kalau tidak terganggu. Jadi kita sebetulnya harus lebih berhati-hati dalam memanfaatkan sumber daya. Kalau untuk kejadian-kejadian Pak, untuk seperti bencana alam, kebakaran hutan atau apa itu yang pernah terjadi yang sempat viral lah begitu Pak di Indonesia, itu apa ya Pak kalau boleh tahu kasusnya? Ya, kebakaran lahan ini, lahan dan hutan di kawasan Taman Nasional, memang ada Taman Nasional yang memang itu savana, seperti Baluran savana, 70% pulau-pulau di Komodo savana. Ya. Kemudian lautan pasir Bromo yang disebut kemarin itu savana. Di wilayah NTT itu sebagian besar curah hujan, musim hujan hanya 3 bulan, dan sebagian besar Sumba itu savana. Ya. Jadi by default memang ada kebakaran alami, tapi ada juga pembakaran terkendali untuk ladang berbeda dari Kalimantan. Tapi di masyarakat Mentawai di Siburo dia tidak pernah menggunakan api di dalam penyiapan lahan. Jadi beragam-ragam. Ya, kita pernah mengalami pemadaman kebakaran di Taman Wisata Alam Menipu di Kupang. Itu ya memang tidak ada angin pun api itu berjalan karena saking padatnya dan saking keringnya savana tutup-tutup di sana. Nah, memang kebakaran yang sebenarnya nggak perlu terjadi, misalkan kayak rewet ya, di lautan pasir Bromo, pernah terjadi di Komodo, di satu pulau rewet ini. Tentunya itu kan karena ya memang petugas kita terbatas. Tapi pihak event organizer dan kita membeli tiket nggak ada untuk rewetting tiket itu, hanya untuk berfoto dan kalau tidak, apalagi menggunakan flash kembang api, tidak bisa. Oleh karena itu perlu penyadaran kepada publik dan Instagram dan semua orang untuk memang saling menjaga. Tapi yang kedua juga memang kita menurut saya ke depan harus dibatasi jumlah pengunjung, jumlah kunjungan. Ya, karena Taman Konservasi sebetulnya tidak dipaksa-paksa untuk menghasilkan BNPB, penerimaan negara bukan pajak. Banyak orang nggak tahu penerimaan negara bukan pajak itu langsung disetor ke Jakarta. Jadi amanah pengguna menghasilkan sekian miliar, mereka nggak tahu bahwa itu langsung disetor ke Jakarta, bukan dikelola langsung oleh Taman Nasional. Nah, publik banyak yang nggak tahu, pikirannya Taman Nasional nanti kalau sudah di Jakarta, kemudian setiap tahun Taman Nasional mengajukan anggaran. Jadi pembatasan kunjungan dan monitoring perilaku pengunjung sangat penting. Itu belajar dari Bromo, belajar juga dari Komodo. Ya. Nah, siapa? Tidak harus selalu petugas Taman Nasional terbatas, dibantu oleh para volunteer, para event organizer. Kalau di Bromo para pemilik jeep, itu kan ada asosiasinya, pemilik kuda ada asosiasinya. Mereka juga mencari rezeki di situ, mereka harus saling membantu. Jadi konsep
dalam hal ekoturism dan komoditi lupa bisa terlibat itu penting. Berarti menurut Bapak terkait sosialisasi nih kepada masyarakat agar masalah-masalah yang sering pernah terjadi Bapak bilang di Bromo, di Komodo itu Pak, itu nggak terjadi lagi, itu menurut Bapak perlu nggak dilakukan sosialisasi? Terus menerus pengawasan di lapangan, bukan hanya sosialisasi melalui medsos, tapi pengawasan di lapangan. Seperti Rinjani tadi yang memblacklist sampai 19.000 pendaki itu kan membuktikan selama 3 tahun ya, kata itu ada apa? Dari sekian ratus ribu pendaki di Rinjani ada 19.000 yang di blacklist. Itu bagus. Kalau perlu di blacklist tidak boleh mendaki dimanapun di Taman Nasional. Ada ketegasan, ada disiplin. Kita sebagai rival muda juga harus aware lah Bapak, harus peduli terhadap lingkungan. Banyak cara yang bisa lakukan seperti kita menyuarakan, kita banyak juga alat buku yang dari Bapak buat gitu. Jadi jika memang dari masyarakat umum terkhusus melalui himbauan yang ada di Indonesia ada kendala nih Pak, bisa langsung menghubungi Bapak gitu Pak. Ya, Terbuka. kita punya call center sebetulnya. punya Call center itu ada di seluruh Taman Nasional, KSDA, nanti saya kasihkan ke Supaya Indonesia. Ya, jadi bisa cek juga lapor ke call center atau komplain di Instagram di Taman Nasional atau KSDA. Saya kira itu cara yang paling efektif. Ya. Karena kalau dari kita sebagai masyarakat, ribuan muda, kalau bukan kita siapa lagi Bapak yang harus melestarikan diri kita. Betul. Mungkin terima kasih Bapak atas pengetahuan yang telah diberikan buat teman-teman. Saya Vincent Todani beserta tim-tim yang bertugas kami undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Salam rimbawan, salam rimba. Salam lestari. Salam. Terima kasih. Terima kasih.